Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Anak-anakku yang Ustadz banggakan, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 4 dan 4, 5 dan 6. Tapi sebelumnya Ustadz mau tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Ya, di hari yang penuh barokah ini, hari Jumat, itu hari yang penuh berkah, kita bisa belajar bersama-sama. Tapi sebelum kita memulai belajar, marilah kita awali dengan baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu siswa dapat mengidentifikasi interaksi masyarakat dengan lingkungan alam. Siswa dapat mengidentifikasi penyebab gangguan pada organ pencernaan. Siswa dapat memahami informasi yang disampaikan iklan dari media cetak atau media elektronik. Oke, ini ada gambar. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar sayur-sayuran yang sering dimasak oleh bunda atau mama atau ibu kalian ya. Nah, ini beragam sayuran. Ustadz yakin semuanya di sini suka makan sayuran ya? Ya, satu pesan, makanlah dengan sayuran karena dapat menyehatkan. Jangan cuma makan sama sosis, itu tidak sehat ya. Nah, di sini juga ada gambar wortel. Nah, kira-kira dari mana wortel ini? Siapa yang menanam? Bagaimana wortel ini, sayuran ini bisa sampai ke orang tua kita, ke ibu kita, ke bunda kita, sehingga ibu kita bisa memasak sayuran ini. Ya, silakan kalian pikirkan, nanti dijawab. Oke, di sini ada sebuah bacaan mengenal wortel. Sayuran termasuk daftar makan yang harus dikonsumsi setiap hari. Kenapa? Karena sayuran juga menyuplai serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk melancar proses pencernaan. Nah, di sini sayuran itu sangat bagus. Eh, Selain untuk dikonsumsi, untuk dimasak, juga dimakan sebagai lalapan maupun dibuat menjadi jus ya. Nah, ini ada beberapa gambar Ustadz tampilkan. Tadi Ustadz bertanya, siapa yang menanam, bagaimana bisa sampai ke orang tua kita, ke ibu kita. Nah, di sini ini sayuran ini, wortel. Nah, ini ditanam oleh petani. Nah, yang menanam itu adalah petani. Nah, petani itu juga berjasa pada kita karena dengan adanya petani kita bisa menikmati, kita bisa menyantap wortel. Ya. Nah, gambar yang kedua ini adalah interaksi antara eh, penjual dan pembeli. Kira-kira ini di mana ya? Ya, ini di pasar. Ya, tempat pertemuan penjual dan pembeli yaitu di pasar. Ya. Nah, ini adalah interaksi antara makhluk eh, sosial karena kita sebagai makhluk sosial itu tidak lepas, tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain, baik dalam hal untuk memenuhi kebutuhan ataupun hal-hal yang lain. Kita membutuhkan orang lain. Ya, kita tidak bisa hidup sendiri meskipun kita sekaya apapun, kita pasti membutuhkan orang lain karena kita makhluk sosial. Oleh karena itu, kita harus menghormati, kita harus menjaga keanekaragaman seperti itu ya. Oke. Nah, di sini Ustadz jelaskan ada manfaat wortel, yaitu salah satunya seperti tadi dalam bacaan yaitu menjaga kesehatan mata. Yang kedua, membuat kulit lembut dan bersih. Yang ketiga, melancarkan organ pencernaan. Nah, organ pencernaan. Nah, ini wortel ini sangat bagus juga ternyata untuk organ pencernaan. Nah, karena wortel merupakan sumber serat yang dapat membantu mengatur gerakan usus untuk melancarkan pencernaan. Dengan rajin mengkonsumsi wortel dapat mengatasi sembelit. Ya, pasti tahu ya sembelit ya. Ya, oleh karena itu mulai sekarang rajin mengkonsumsi sayuran. Nah, terutama wortel karena sekarang masa pandemi belajarnya sering melihat laptop, lihat HP, maka dari itu kita harus selalu menjaga kesehatan mata kita yaitu dengan banyak mengkonsumsi wortel. Ya, nah ini
tadi wortel juga gunanya banyak untuk melancarkan pencernaan. Nah, ini adalah proses pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan itu dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, di sini Ustadz akan jelaskan salah satu eh, bagian tentang proses pencernaan makanan. Yang pertama dari mulut. Mulut merupakan pintu gerbang. Ya, mulut itu mempunyai fungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. Kerongkongan. Kalau kerongkongan ini fungsinya mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk melalui proses selanjutnya dalam lambung. Sedangkan lambung sendiri fungsinya apa? Lambung sendiri mempunyai fungsi tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ-organ selanjutnya, memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristatik, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Nah, yang lain silakan cari sendiri ya. Nah, di sini juga ada gambar sakit orang anak sakit perut. Kalian pernah mengalami ini? Ya, tentu pernah ya. Nah, ini banyak penyebabnya, entah telat makan, jadi bisa atau makan makanan yang eh, yang kurang bergizi, banyak kumannya bisa sakit perut. Nah, di sini Ustadz akan menjelaskan juga tentang penyebab gangguan pencernaan supaya kita bisa menghindari ini. Apa saja penyebab gangguan sistem pencernaan? Yaitu yang pertama, makan tidak teratur, menunda makan ketika makan terlalu kenyang itu tidak boleh. Makanan mengandung kuman, ya makanan yang mengandung kuman tidak boleh konsumsi karena banyak bibit penyakitnya. Makanan mengandung gula juga tidak boleh. Kurang serat dan vitamin C. Nah ini kurangnya mengkonsumsi makanan berserat, buah-buahan dan sayuran dan vitamin yang C. Nah, menunda BAB. Nah, yang sering menunda BAB harus dirubah kebiasaan itu ya. Nah, itu merupakan penyebab gangguan pencernaan. Sering kita melihat gambar-gambar seperti ini. Gambar seperti ini yaitu iklan yang biasanya iklan. Iklan ini merupakan ajakan atau himbauan. Terkait apa ya? Yaitu terkait tentang gaya hidup sehat organ pencernaan karena dalam organ pencernaan yang sehat juga didukung oleh gaya hidup yang sehat. Jadi, iklan ini menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Kita harus selalu membudayakan hidup sehat ya dengan olahraga teratur, sering eh, makan makanan yang bergizi, buang sampah ke tempatnya, periksa rutin ke dokter seperti itu ya, menjaga kebersihan juga itu adalah budaya hidup sehat. Nah, sekarang, gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar pelangi. Pelangi itu sangat indah sekali. Kenapa pelangi bisa indah? Karena pelangi itu terbentuk dari apa ya? Warna-warnanya ini beraneka ragam. Warnanya ada merah, kuning ya dan lain-lainnya. Nah, itu yang membuat pelangi itu indah. Kalau warnanya cuma satu, tidak akan indah. Ya, sama seperti kita, sama seperti negara kita, sama seperti bangsa kita. Bangsa kita itu mempunyai beraneka ragam suku, budaya, bahasa, letak geografisnya, letak letak geografisnya juga berbeda-beda ya. Nah, kita harus saling menghormati dan menghargai jenis warna kulitnya. Nah, itu kita harus menghargai karena dengan menghargai perbedaan akan tercipta keindahan kerukunan ya. Nah, sama juga dengan ini alat musik ini ada angklung dan lain-lain. Nah, ini alat musik ini kalau kita dengarkan ya bunyinya. Kalau cuma satu alat musik itu suaranya pasti kita terdengar monoton. Tapi kalau keempat alat musik ini suaranya diiramakan, pasti alat musik ini akan menghasilkan suara yang sangat indah dan sangat merdu. Oleh karena itu, kita harus menjaga keanekaragaman karena keanekaragaman itu akan membuat keindahan ya. Nah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu manusia sebagai manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu kita harus saling menghargai apapun profesi, apapun eh,
bidang kita ya. Yang kedua, cara menentukan iklan itu dengan cara mengamati dan memperhatikan iklan tersebut sampai isinya bisa kita temukan ya. Dan yang ketiga yaitu penyebab gangguan pencernaan itu ada makan tidak teratur, makan makanan yang mengandung kuman, ya mudah BAB, makanan apa kurang serat, makanan banyak mengandung gula itu tidak bagus karena dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan. Nah, tugas di rumah silakan kalian cari. Nah, di halaman 36 itu ada gambar-gambar, ada gambar mulut, kerongkongan, lambung, salur, dan usus besar. Silakan kalian cari fungsinya. Kalian tuliskan di buku paket, boleh. Di buku tulis, boleh. Ya, nah, nanti dikumpulkan ke Ustadz atau Ustadzah yang mengajar. Nah, pesan dari Ustadz, hiduplah seakan-akan kau akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Ini adalah pesan yang sangat mendalam dan sangat bermakna. Silakan belajar dengan rajin karena dengan belajar mimpi kita akan tercapai. Mungkin itu dari Ustaz Anang, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.